Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang seru. Bahasan kali ini tentang KB alami dengan jenis coitus interruptus. Oke. Namun yang kita bahas di sini adalah mengapa jenis KB ini mengurangi kenikmatan pada saat hubungan seksual. Bahasanya seru kan? Nah, pertanyaannya kenapa? Bener nggak? Kenapa nih? Pertama, kenapa mengganggu atau mengurangi kenikmatan? Karena hubungan seksual itu sangat bergantung pada ritme dan fokus. Saat harus berhenti mendadak untuk menarik diri, maka momentumnya hilang. Terus apalagi? Sensasi yang sedang meningkat menjadi terputus. Akibatnya kenikmatan berkurang. Apalagi dua, beban pikiran. Kenapa jadi beban pikiran? Jadi nggak rileks. Si cowoknya nggak rileks. Kenapa? Karena pada metode ini sangat dibutuhkan fokus daripada si laki-laki. Satu, aduh aku takut telat keluarnya. Dua, harus waspada. Otak jadi tidak sepenuhnya menikmati karena ada tekanan mental di situ. Nah, seperti itu. Ketiga, menurunkan kepuasan pasangan, terutama istri. Kenapa? Pada banyak perempuan, puncak kenikmatan itu butuh waktu dan kontinuitas. Nah, jika terputus, sulit untuk menggapai orgasme. Nah, jadi bukan hanya pria, tapi pasangan juga berpengaruh atas kepuasannya. Artinya lebih ke kurang puas ya. Terus apalagi? Sensasi fisik berkurang. Apa? Kenapa? Karena saat ejakulasi tidak terjadi di dalam, ada sensasi biologis dan emosional yang tidak tuntas. Terus beberapa pasangan merasa itu kurang intim ya. Jadi sensasi yang di dalam pikiran itu wah gitu ya, tapi kenyataannya ketika kita harus membuat jeda ataupun mengambil alih kenikmatan itu, dia jadi ngerasa nggak tuntas gitu. Terus kurang spontan dan terasa teknis ya. Maksudnya sesuatu yang spontan dengan sesuatu yang teknis itu beda kenikmatannya, karena harus menghitung waktu, mengatur posisi keluar. Nah, hubungan jadi terasa seperti diatur, terus nggak mengalir alami gitu ya. Nah, apalagi tidak sepenuhnya efektif sebagai kontrasepsi. Kenapa? Ini penting loh, ini penting ya. Tetap ada resiko kehamilan. Cairan pre-ejakulasi itu mengandung sperma. Jangan lupa, walaupun tidak banyak. Nah, sekarang rasa khawatir ini juga ikut menurunkan kenikmatan. Artinya, pada saat hubungan seksual banyak hal yang dipikirkan. Aduh, takut istri saya hamil. Aduh, takut keluarnya nggak pas nih ritmenya. Nah, kesimpulannya apa? Coitus interruptus itu mengurangi kenikmatan karena mengganggu ritme dan menambah tekanan mental. Akhirnya apa? Mengurangi kepuasan pasangan. Nah, buat teman-teman yang biasa coitus interruptus, mungkin ya udah sih biasa aja, nggak kerasa nggak kerasa nggak nikmat atau gimana karena sudah terbiasa. Tetapi jangan sampai ada rasa di mana ketika berhubungan terus mengalami yang alami gitu ya, yang alami dalam artian tanpa tekanan, tanpa harus bikin ritme dan lain-lain, itu akan ada perbandingan 1 dan perbandingan 2. Nah, jangan sampai seperti itu. Ditakutkan ya, yang tadinya mencegah kehamilan akhirnya malah menambah kehamilan dengan wanita lain. Nah, itu permasalahannya. Untuk itu, ketika kita sudah dalam artian sudah
apa ya, udah dalam posisi menikah, sudah dalam keadaan yang sah. Coitus interruptus itu bukan suatu apa ya, metode yang disarankan karena keefektifannya kurang, terus resikonya lebih banyak ke sifat psikologis. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sekarang karena kita sudah tahu coitus interruptus itu seperti apa, maka yang harus kita pertimbangkan adalah KB apa yang harus kita gunakan yang aman untuk kita. Untuk itulah fungsinya ada ibu bidan. Makanya konsultasi, mari kita konsultasikan bersama. Kita sharing kondisi, kita lihat anamnesa dulu, terus kita melakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang hingga didapatkan hasil KB apa yang cocok untuk ibu. Nah, seperti itu. Karena jenis KB itu nggak satu, Bu, banyak ya. Ada mulai dari KB hormonal, KB non hormonal berupa AKDR, kondom, ataupun IUD, implan, banyak lah pokoknya ya. Yang penting kita harus tahu mana yang cocok untuk kita. Tidak menyalahkan untuk coitus interruptus karena itu juga merupakan metode alami dan minimalisir resiko hormonal pada badan kita. Tetapi kita juga harus memikirkan dampak psikologisnya. Untuk itu coitus interruptus itu kurang direkomendasikan. Oke teman-teman, hari ini kita sudah membahas tentang coitus interruptus ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya saya akan membahas tentang apa ya, mungkin AKDR ya, AKDR. Atau mungkin juga kalau hormon kemarin sudah ya, kita udah bahas KB suntik 3 bulan, KB hormonal lainnya. Terus implan kita belum bahas ya, mungkin nanti kita sesi berikutnya kita akan bahas implan. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk untuk menyimak apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.